Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah pemrograman aplikasi database pada pertemuan kedua. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara kerja atau bagaimana kita untuk mengenal aplikasi Microsoft Access yang akan kita gunakan untuk mempelajari atau membuat sebuah database. Nah, jadi kalau kalian membuka Microsoft Access, itu akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi ada blank database, atau kalau kalian menggunakan atau tersambung ke internet, kalian akan dapatkan beberapa template database yang tersedia. Nah, karena kita akan memulai dari awal, maka di sini kita akan membuat blank database. Nah, di sana kalian akan diminta memasukkan nama database-nya. Jadi defaultnya berapa. Jadi ini akan mengikuti database yang ada di komputer kalian. Jadi misalnya ini kita buat saja job 1 PAD AKP. Nah, kalau sudah kita create. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini adalah tampilan Microsoft Access untuk 2013 ke atas ya. Itu tampilannya akan sama seperti ini. Kalau 2010 atau 2007 mungkin agak sedikit berbeda. Nah, yang penting di sini kalian harus bisa mengimbangi atau menyesuaikan tampilannya seperti apa ya. Oke. Nah, di sini kalau kita membuat database baru, di sana akan ada tabel. Jadi langsung ada tabel 1. Jadi kita akan bisa menginput data langsung dari tabelnya. Jadi di sini kalian input berapa. Nah, alangkah bagusnya kita mendesain dulu tabel untuk mengisi datanya seperti apa. Nah, jadi di pojok kanan bawah, kalau kita tabel, maka di sana akan ada dua view ya, yaitu datasheet view dan design view. Jadi ini datasheet view, ini untuk menginput datanya seperti apa, atau membuat variabel juga bisa di sini. Nah, kita pindah dulu, kita pindah ke design view. Jadi kalian bisa menggunakan icon di pojok kanan bawah ya, atau pojok kiri atas juga ada di sini. Nah, di sini ada view, ada datasheet view, ada design view. Kita pindah ke design view. Nah, dia minta simpan, kita simpan saja. Nah, misalnya di sini kita buat namanya tabel barang. Oke. Kalau sudah kita oke kan. Nah, jadi tabel kita berubah menjadi tabel barang di sana. Nah, di sini ada ID. Jadi dia ada ID-nya ya. Otomatis ada di sana. Nah, jadi ini kita biarkan saja. Nah, kemudian selanjutnya misalnya kode. Nah, jadi kita pindah ke kolom sebelahnya, kolom kedua. Jadi kode. Nah, di sini data type-nya mau seperti apa? Oke. Nah, untuk kode di sini ada short text, ada long text. Nah, kalau kita lihat dulu short text, dia itu ukurannya 255 karakter. Jadi maksimal hanya 255. Nah, kalau mau lebih dari itu bisa pakai long text. Nah, karena kode, nah jadi ini ada juga di sana formatnya number ya. Ada number, ada date, currency, kemudian yes or no. Nah, karena untuk kode itu tidak akan kita gunakan operasi matematis di sana, maka kita akan
cukup dengan short text saja. Nah, di sini deskripsi ini opsional, jadi bisa diisi bisa tidak. Misalnya di sini kita isi dengan kode barang. Oke. Nah, lalu selanjutnya itu adalah nama barang. Nah, nama barang bisa juga short text ya. Oke. Di sini kita pakai misalnya nama harga. Harga barang. Nah, jadi karena di sini harga, jadi kita pilihnya currency ya. Currency. Nah, di sana formatnya oke. Nah, jadi currency itu pakai rupiah ya. Nah, kemudian satuan. Oke, satuannya kita pakai short text saja. Oke. Nah, kalau sudah, kita Ctrl S dulu, kita simpan. Nah, jadi kita mendefinisikan variabelnya atau fieldnya itu di design view. Nah, jadi ini ada field name, nama fieldnya ya. Oke, kalau sudah kita pindah ke datasheet view. Nah, jadi di sini sebenarnya ada beberapa cara untuk menginput data. Nah, karena kita masih di awal, maka kita akan menggunakan tabel di sini ya. Oke, misalnya kode yang pertama misalnya B001. Nah, nama barangnya misalnya di sana gula pasir saja. Gula pasir. Nah, harganya di sana bisa kita hapus, misalnya harganya 12.000. Nah, satuannya apa? Misalnya ini kilogram per kilo. Oke. Nah, ini dia akan otomatis memberi angka 1 di sini. Kenapa? Karena ID tadi kalau kita lihat di sini, ID itu auto number. Jadi dia akan memberikan nomor secara otomatis. Kemudian kita lanjut B002. Nah, jadi kalau kita masukkan di kode, di sini akan ada nomor secara otomatis. Oke. Misalnya tes celup sosro. Oke. Nah, harganya misalnya 6.000. Nah, ini satuannya kotak. Oke. Nah, jadi kalau sudah, kita Ctrl S. Untuk pertemuan pada minggu kedua sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan ketiga minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.